Hello students, how are you doing today? I hope you are always happy, you are always fine, you are always alright, you are always healthy. Okay, in daily communication, sometimes we have to express something as a hope and a wish. That is why today we are going to learn about expressing hopes and wishes. Oke anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Mursid. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat, selalu happy. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengungkapkan hope dan wish. Sebenarnya kedua kata hope dan wish tersebut memiliki arti sama, yaitu harapan, keinginan, juga bisa diartikan doa. Sebagai kata kerja, hope dan wish bisa diartikan mengharapkan, berdoa, menginginkan. Jadi kedua kata tersebut memiliki makna sama sebenarnya. Oke. Jadi pendek kata, hari ini kita akan belajar menggunakan kedua kata tersebut, hope dan wish, untuk mengungkapkan harapan atau keinginan. Perhatikan dialog berikut. Dialog pertama antara Tina dan Tommy. Tina berkata, I didn't find you at John's birthday party last night. Where were you? Saya tidak ketemu kamu di pesta ulang tahunnya John tadi malam. Kamu di mana? Lalu Tommy menjawab, Sorry, my mother was sick. I accompanied her to see a doctor. Sorry, ibuku sakit. I accompanied her. Saya menemani dia pergi ke dokter. Lalu Tina berkata, I'm sorry to hear that. Ya, ungkapan I'm sorry to hear that itu diungkapkan manakala mendengar berita yang kurang menyenangkan atau berita buruk. Jadi kalau kalian mendengar berita buruk, kalian bisa berkata I'm sorry to hear that sebagai ungkapan simpati. Lalu dilanjutkan, I hope she gets well soon. Perhatikan, ini saya cetak dengan ini saya beri warna merah karena inilah contoh ungkapan harapan atau keinginan atau doa. I hope she gets well soon. Kalau diartikan apa adanya, saya berharap dia segera get well. Get well itu ya sembuh segera. Soon, segera. Kemudian Tommy berkata, I hope so. Thanks. Saya juga berharap demikian. Terima kasih. Dialog kedua. Dika berkata, What's the matter with you, Anna? Ada apa dengan kamu, Anna? Anna menjawab, I have a toothache. Saya sakit gigi. Lalu Dika berkata, I wish you a quick recovery. Lalu Anna menjawab, Thank you. Oke, kalau kita perhatikan dari kedua dialog tersebut, itu ada dua ungkapan harapan yang diungkapkan dengan cara berbeda. Pada dialog pertama menggunakan kata hope. Kemudian pada dialog kedua ini menggunakan kata wish. Oke, mari kita pelajari lebih jauh penggunaan kata hope dan wish untuk mengungkapkan
harapan atau keinginan atau doa. Yang pertama, hope. Untuk mengungkapkan harapan atau keinginan dengan kata hope itu ada dua cara. Yang pertama itu hope that. Perhatikan contohnya. Contoh pertama, I hope that you win the competition. Kalau diartikan, saya berharap kamu memenangi kompetisi tersebut. Kata that ditaruh di dalam kurung, maksudnya that itu boleh dipakai, boleh tidak. Kalau tidak dipakai, ya langsung saja, I hope you win the competition. Contoh kedua, we all hope that corona pandemic ends soon. Kita semua berharap pandemi corona segera berakhir. Sekali lagi, that boleh tidak dipakai. We all hope corona pandemic ends soon. Contoh ketiga, Siti hopes that her mother recovers from her illness. Siti berharap ibunya sembuh dari sakitnya. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan hope diikuti to infinitive. Perhatikan contohnya. I hope to pass the exam. Saya berharap lulus ujian. Sebenarnya kalimat ini bisa juga dikatakan dengan cara, perhatikan ini. I hope that I pass the exam. Sama, jadi untuk mengungkapkan keinginan, harapan dengan hope bisa menggunakan hope that, bisa menggunakan hope to. Kemudian contoh kedua. We all hope to become successful people. Kita semua berharap menjadi orang sukses. Kalau diungkapkan dengan menggunakan hope that, we all hope that we become successful people. Oke, sudah ada sedikit gambaran mengenai penggunaan kata hope. Jadi sekali lagi, untuk menggunakan kata hope yang digunakan untuk mengungkapkan harapan atau keinginan ada dua cara. Cara pertama yaitu menggunakan hope yang diikuti that, tapi that itu bisa dihilangkan. Kemudian cara kedua menggunakan hope diikuti to infinitive. To infinitive itu kata kerja yang di depannya ada to-nya, diberi to. Go to go. Pass to pass, ya. Become to become. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah belajar penggunaan kata hope, yang berikutnya adalah mengungkapkan harapan, keinginan atau doa dengan menggunakan kata wish. Wish untuk mengungkapkan harapan atau doa atau keinginan juga ada dua cara. Yang pertama, wish diikuti noun. Contohnya, I wish you luck on the competition. Kalau diartikan, saya berharap kamu berhasil di kompetisi tersebut. Maksudnya ya, semoga kamu sukses dalam kompetisi tersebut. Sama ya. Contoh kedua, we wish you happiness. Maksudnya, ya kami mengharap kamu bahagia. Berikutnya, I wish you a safe and pleasant trip. Ya, saya berharap kamu akan menikmati perjalanan yang safe dan pleasant. Safe itu aman, pleasant itu menyenangkan. Kalau diartikan yang lebih komunikatif, semoga perjalanan kalian safe and pleasant, aman dan menyenangkan. Berikutnya,
I wish you a quick recovery. Kalau diartikan, saya berharap kamu cepat sembuh. Atau semoga kamu cepat sembuh. Cara kedua, wish diikuti to infinitive. Tetapi untuk yang ini sebenarnya ungkapan wish dengan to ini jarang sekali dijumpai. Kalaupun dijumpai itu situasinya atau konteksnya itu formal sekali atau formal. Jadi wish diikuti to infinitive itu lazim digunakan dalam keadaan formal. Contoh, I wish to pass the test. Jadi kata wish di sini bisa diartikan sama dengan want. Apa itu want? Ingin. I wish to pass the test. I want to pass the test. Contoh kedua, we wish to spend our holiday in Bali next year. Kami ingin mengisi liburan kami di Bali tahun depan. Contoh ketiga, my sister wishes to get the first rank on this semester. Saudara perempuan saya menginginkan memperoleh ranking pertama di semester ini. I wish to see the leader of this company. Saya ingin menemui pimpinan dari perusahaan ini. Oke. Contoh terakhir. We wish to make delicious coffee. Kami ingin membuat kopi yang delicious, nikmat, sedap. Oke, sekali lagi saya tegaskan bahwa penggunaan wish diikuti to infinitive ini akan relatif jarang kita jumpai dalam percakapan sehari-hari karena wish to ini hanya tepat digunakan dalam situasi resmi atau formal. Jadi hari ini kita telah mempelajari penggunaan kata hope dan wish untuk mengungkapkan harapan atau keinginan atau doa. Kesimpulan. Untuk mengungkapkan harapan atau keinginan bisa menggunakan hope. Hope itu ada yang kita gunakan ada dua macam, yaitu hope that, bisa juga hope to. I hope that I pass the test. I hope to pass the test, sama artinya. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan wish, juga ada dua cara. Wish diikuti kata benda, I wish you a happy life. Kalau diartikan apa adanya, saya menginginkan kamu hidup dengan bahagia. Atau kalau ini sebagai doa, semoga kamu hidup bahagia. I wish to celebrate my birthday in a hotel. Dalam kurung formal, jarang digunakan. Kalau diartikan, saya ingin merayakan ulang tahun saya di hotel. Oke, jadi untuk mengungkapkan harapan atau keinginan atau doa yang menggunakan kata kerja, sebaiknya kita menggunakan hope. Bagaimana dengan wish? Oke. Wish juga sering digunakan, tapi jangan yang pakai to. Ya. I wish you luck, misalnya. I wish you luck. Itu kalau diartikan semoga kamu berhasil, semoga kamu sukses. Oke, demikian. Jadi penggunaan wish yang kita bahas hanya sebatas itu, ya.
Wish itu utamanya digunakan untuk mengatakan bahwa kita ingin hal yang berbeda dari apa yang terjadi sekarang sebenarnya. Jadi wish utamanya itu digunakan manakala kita memiliki penyesalan atas situasi yang terjadi sekarang. Tapi materi wish yang seperti itu akan kalian dapatkan nanti ketika kalian di SMA atau di SMK. Untuk materi SMP ya hanya sampai sebatas tadi yang saya bilang. Jadi wish yang penggunaannya itu selevel dengan hope, yang digunakan untuk mengungkapkan harapan, keinginan, atau doa. Oke, saya kira cukup hari ini. Sampai berjumpa kembali di video yang lain. Goodbye.